Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Arya Habibillah, di belakang 369. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi permasalahan desa sebagai tugas akhir dari mata kuliah Pemdes. Identifikasi permasalahan desa dan potensi desa Tarudan, RT 3 RW 2 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Identifikasi permasalahan dan solusi di Desa Tarugan. Yang pertama yaitu jalan rusak. Jalan rusak ini seringkali dikeluhkan oleh warga Tarugan dikarenakan banyaknya truk, yaitu truk air, dikarenakan salah satu warga Tarugan ini ada yang memiliki depo air dan ada juga orang yang menimbun bedel untuk sawah, karena di desa saya ini dekat dengan sawah dan sawah itu akan dibikin rumah, jadinya truk sering lalu lalang untuk membangun rumah, menimbun tanah tersebut. Jadi untuk solusinya dari pihak RT selaku saya perangkat desa, di sini saya langsung menemui pihak terkait untuk menanyakan bagaimana cara menyelesaikan jalan tersebut. Alhamdulillah saat telah berunding itu menemukan jalan titik tengahnya. Di situ pihak yang terkait memperbaiki jalannya, yaitu dengan memberi batu-batu dan tanah, ya jalannya tidak begitu rusak, tidak bolong lagi seperti yang sekarang. Dan juga efek dari fuso tersebut itu tidak menimbulkan hanya jalan rusak, tetapi menimbulkan kepada selokan yang amblas itu karena kan roda fusonya tersebut, yaitu yang memuat sangat berat, jadinya terlalu mepet, jadinya itu selokan tersebut itu jadinya amblas. Alhamdulillah setelah merunding itu telah diperbaiki kembali. Yang selanjutnya itu banjir. Banjir itu seringkali setiap turun hujan yaitu banjir. Karena hal yang pertama itu karena jalannya rusak dan juga selokannya ambles, jadi itu mampet semua. Dan itu kalau banjir itu bisa 3 hari 2 hari seperti itu. Alhamdulillah setelah selokan itu diperbaikan, jalan banjir itu sudah sedikit reda, dan juga telah dengan masyarakat warga Tarugan ini telah berkomunikasi, telah berembuk. Akhirnya setiap minggu di sini diadakan gotong royong. Alhamdulillah pembersihan selokan, pemotongan kebun, di situ sudah tidak ada banjir. Alhamdulillah solusinya seperti itu. Dan selanjutnya itu yang dipermasalahkan yaitu pondok. Mengapa saya bilang pondok? Dikarenakan pondok ini setiap tengah malam seperti itu warga itu sedikit mempermasalahkan, karena pondok ini tidak tahu lokasi. Sudah tahu lokasinya ada di tengah desa, tetapi setiap tengah malam jam 2 itu soundnya itu terlalu keras. Untuk solusi ini telah dirembukan, telah langsung ke pihak terkait untuk menanyakan bagaimana solusinya. Alhamdulillah setelah menemui Bapak Kiainya, di situ setiap sudah menemukan titik tengahnya, ya itu setiap tengah malam setiap itu sudah tidak ada
udah dikecilkan. Jadinya warga Tarugan ini alhamdulillah sudah bisa tidur dengan nyenyak. Oh, yang keempat ini permasalahannya ini kafe. Sebenarnya kafe ini aneh kalau misalnya disebut permasalahan. Ini yang saya maksud ini dikarenakan di depan kafe ini di Desa Tarugan ini di depannya itu ada guru ngaji atau les ngaji seperti itu tepatnya. Setiap jam 3 sampai jam 7 malam. Nah, ini jadinya yang mengaji ini tidak begitu paham, tidak fokus. Jadinya setiap mengaji itu menoleh terus ke kafe tersebut karena lagunya yang begitu keras dan juga begitu ramai, dan juga ini jalan parkirannya ini kurang memadai. Semisal kalau berlebihan mobil ini gak bisa parkir semuanya karena kan di dalam kafe tersebut hanya ada tempat 3 parkir mobil. Untuk solusinya telah sama seperti sebelumnya, telah dibicarakan kepada pihak terkait, yaitu yang memiliki kafe. Di situ setiap jam 3 sampai jam 7 tidak volume musik itu dikecilin. Dan masalah parkir ini setiap berlebihan itu solusinya itu sudah selesai dan ditaruh di halamannya pondok. Alhamdulillah, jadi sekarang di kafe tersebut sudah selesai solusinya. Dan yang terakhir di Desa Tarugan ini permasalahannya itu yang sangat tidak kondusif ya. Menurut saya itu bansos. Mengapa saya sebut bansos? Karena setiap pemerintah ini kan menurunkan bantuan sosial. Itu tidak tentu waktu bulannya, itu tidak tentu berapa bulannya. Nah, ini setiap dari kelurahan menurunkan bantuan sosial dari perangkat desa tersebut, ini tidak seluruhnya mendapatkan bantuan sosial tersebut. Nah, di Desa Tarugan ini mengapa saya sebut permasalahan? Karena bansos ini yang dapat ini kan bisa dibilang hanya 2 orang, 4 orang, seperti itu, tidak seluruhnya. Jadi misalnya ada warga yang telah mendapatkan, terus misalnya si B sudah mendapatkan dan si A ini belum, yang selanjutnya ini. Jadinya bansos tersebut dikasih ke si A dan si B ini mempermasalahkan. Loh, kok si A dapat? Padahal saya belum dapat, seperti itu. Alasannya seperti itu. Jadinya timbullah cekcok seperti itu. Timbul cekcok dan tidak menenteramkan tetangga dan juga warga di Desa Tarugan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena hal seperti itu menimbulkan rasa cemburu. Tapi alhamdulillah seperti kemarin ini mendapatkan seluruh, menurut saya sih yang kurang mampu ini kemarin mendapatkan bantuan sosial itu secara merata, yaitu dengan barang sembako. Nah, untuk solusinya ini itu bisa dilihat dari warga yang bermasalah dan juga pihak perangkat desa ini setelah bertemu ini dicek kakaknya. Karena di bantuan sosial ini kita bisa melihat dari website itu langsung ditaruh di kakak siapa saja yang mendapatkan. Karena sebelum mendapatkan bantuan sosial ini harus menyerahkan kakak agar diserahkan kepada
diserahkan kepada kekelurahan. Terus itu kakak ini dicantumkan nomor kakak ini, jadi udah kelihatan dapat apa tidak. Jadinya yang sudah dapat ini udah tidak bisa membohongi karena telah mendapatkan. Itu solusinya. Dan selanjutnya yaitu potensi di Desa Tarogan. Potensi di Desa Tarogan ini salah satunya yaitu salak. Salak Tarogan ini menjadi potensi di Desa Tarogan ya karena salak Tarogan ini beda dari salak yang lain. Yang terutama dari salak pondok. Salak pondok kan terkenal dengan manisnya dan juga kalau menurut saya salak pondok itu tidak ada kecutnya juga sih, yaitu dagingnya yang lumayan enak karena renyah. Dan juga kalau misalnya ini salak Tarogan ini yang membedakan ini yaitu salak Tarogan ini sudah besar, airnya banyak, dan juga ada asamnya, manis. Yang jelas itu manis karena ini salak ini pun tidak hanya dijual hanya mentahnya saja. Kemarin di Desa Tarogan ini dapat undangan dari Bapak Bupati untuk mengikutkan para warga di Desa Tarogan ini, hanya beberapa yang diajak oleh perangkat desa untuk mengikuti pelatihan yang dianggarkan oleh Bapak Bupati, yaitu mengolah salak. Karena sebelum di Bangkalan ini, sebelum terkenal dengan kota zikir, sebelumnya ini yaitu ikonnya itu ikon salak, bukan kota zikir. Nah, alhamdulillah kemarin mendapatkan pelatihan. Di situ ada tiga orang yang mengikuti pelatihan, yaitu salah satunya Umi. Umi ini bisa disebut sebagai orang sepuh di Desa Tarogan. Nah, Umi ini memiliki salak yang begitu luas dan itu dijual kepada orang yang berjualan di pasar dan orang yang memesan. Tidak hanya dijual mentahnya saja, dijual itu kan diolah menjadi sirup salak, dodol. Nah, ini nih dodol dan sirup salak ini diminati oleh masyarakat Bangkalan, dan setiap itu penjualannya, omsetnya itu sangatlah tinggi. Tetapi dikarenakan Umi ini sudah sepuh, dodol ini tidak diproduksi lagi dikarenakan pembuatan dodol ini yang begitu sangat rumit. Karena dodol ini dibuat dari sari salak, bukan sari salaknya, dari itu dari salak yang sudah diperas itu nanti kan daging salaknya ini yang akan diolah menjadi dodol, dan itu membutuhkan diaduk itu sangat lama banget. Dikarenakan Umi telah sepuh, jadinya dodol ini telah dihapus, telah tidak diproduksi kembali secara permanen. Dan juga sari salak ini yang begitu banyak peminatnya, setiap pemesan ini kurang lebih ada setiap pesan ini minimal itu, kebanyakan orang ya itu 5 dus, 10 dus seperti itu. Jadinya itu yang sangat berpotensi sekali di Desa Tarogan.
Baik, begitu saja dari potensi di Desa Tarogan ini, karena di Desa Tarogan ini yaitu ikonnya menurut saya itu salak, karena salaknya yang sangat membedakan dari yang lain, dan juga telah diolah seperti halnya apel, yaitu dari Malang, yaitu khas Malang yang dirubah menjadi sari salak, keripik. Oh iya, di Umi ini juga tidak hanya eh, sari salak, dodol, tapi juga keripiknya, keripik salak yang sangat enak dan manis. Silakan jika ada yang berminat hubungi saya atau langsung ke Desa Tarogan ini. Hanya sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.